Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semua. Para warga Yogyakarta, juga anak-anakku yang sedang belajar di rumah, saudara-saudaraku semuanya. Saya Hamengkubuwono. Pada hari ini yang syarat akan ketidakpastian yang digambarkan oleh Pujangga Wekasan Ronggowarsito dalam serat Kolotido. Suasana tido-tido yang sulit diramal, penuh rasa was-was. Saya mohon para warga agar bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberi petunjuk di jalan lurusnya, kembali pada ketentraman lahir dan batin. Di masa tanggap darurat bencana virus corona ini, kita harus menghadapinya dengan sikap sabar tawakal, tulus ikhlas, pasrah lahir batin, disertai ikhtiar yang berkelanjutan. Sama seperti juga bagi saya yang berkewajiban menjadi pamong projo beserta pemomong rakyat Yogyakarta, harus berpegang teguh pada ajaran Jawa, wong sabar rejekine jembar, ngalah urip luweh berkah. Suasana dualistis ini ibarat mata uang logam, di balik bahaya ada peluang. Bagaikan pedang bermata dua, bisa untuk membunuh musibah atau bertahan hidup. Islam mengajarkan, di balik cobaan hari ini selalu ada berkah yang datang kemudian. Kemudahan memang tampak enak dan bisa membuat orang terlena. Di mana seorang pengemudi mobil mengantuk? Bukan di jalan sulit dan sempit, tetapi di jalan raya yang mulus. Pepatah Jawa mengatakan, kesandung ing roto, kabentus ing tawang. Saudara-saudaraku warga Jogja yang saya cintai, berbeda dengan bencana gempa tahun 2006 yang kasat mata. Sekarang ini virus corona itu jika memasuki badan tidak bisa kita rasakan dan menyerangnya pun tak terduga-duga. Menghadapi hal itu, kita selayaknya bisa menjaga kesehatan. Laku prihatin dan juga wajib menjalankan aturan baku dari sumber resmi yang terpercaya. Saya yakin karena rakyat Yogyakarta memiliki kadar literasi yang tinggi, tentu bisa membedakan mana yang berita hoax, serta mana-mana yang benar-benar nalar. Pepatah Jawa kembali mengatakan, Gusti paring dalan kanggo uwong sing gelem ndalan. Karena itu strategi mitigasi bencana non alam ini, Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerapkan lockdown, melainkan countdown untuk menenangkan batin dan menguatkan kepercayaan diri.
agar eling lan waspada. Eling atas Sang Maha Pencipta dengan lagu spiritual, lampah ratri, zikir malam, mohon pengampunan dan pengayomannya. Waspada melalui kebijakan slowdown, sedapat mungkin memperlambat merebaknya pandemi penyakit corona dengan cara resik diri dan lingkungannya sendiri-sendiri. Kalau merasa tidak sehat, harus memiliki kesadaran dan menerima kalau wajib mengisolasi diri pribadi selama 14 hari, sama dengan masa inkubasi penyakitnya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga persaudaraan, jaga masyarakat dengan memberi jarak aman dan sedapat mungkin menghindari keramaian jika memang tidak mendesak betul. Bisa jadi kita merasa sehat, tapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa kita benar-benar sehat. Malah bisa jadi kita yang membawa bibit penyakit. Karena itu saya mengingatkan pada pepatah Jawa lagi. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Pesan saya singkat. Waspadalah dan berhati-hatilah. Saudara-saudaraku, doaku buat seluruh warga. Sehat, sehat, sehat. Semoga Gusti Allah berkenan meridhoinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedaya. Para warga Ngayogyakarta ugi anak-anakku kang lagi sinau ing omah. Para sedulur kabeh wae. Ingsun Hamengkubuwana ing dina kang kebak was-was lan tida-tida iki nyuwun para warga sami ndedonga kunjuk ing ngarsaning Gusti Allah. Mugi kita saged enggal kaparingan pepadang ing tanggap darurat akwit saka sumebaring virus corona iki kudu diadepi kanthi sabar tawakal, tulus ikhlas, pasrah lahir batin, lan kairing ikhtiar kang tanpa kendhat. Semono uga kita kang kajibah ngesuwi para kawula. Wong sabar rezekine jembar. Ngalah urip luweh berkah. Beda karo prastawa Lindhu Gedhe taun 2006 kang kasat mata. Saiki kang aran virus corona iku yen lumebu ing badan kita ora bisa karasa lan tekane uga ora kanyono-nyono. Kita kabeh kudu bisa njaga sehat, laku prihatin, lan uga wajib ngecakake aturan baku saka sumber resmi pemerintah kang wis diumumake ing masyarakat. Gusti paring dalan kanggo sapa wae kang gelem ndalan. Mula pamundhutku,
sing padha eling lan waspada. Eling marang kang gawe agesang kanthi lampah ratri, zikir wengi, nyuwun pangaksami lan pangayomane Gusti. Waspada reresik diri lan lingkungane dhewe-dhewe. Nek krasa kurang sehat, kudu ngerti lan narimo yen wajib mengisolasi diri pribadi sajrone 14 dina. Jaga pribadi, jaga keluarga, jaga pasaduluran, jaga masyarakate. Kanthi jaga rada ngadoi kumpul-kumpul bebarengan yen pancen ora wigati tenan. Bisa uga kita rumangsa sehat, ning ora ana kang bisa mesthekake yen kita bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit lelara. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Pamundhutku mung saklimah sing ngati-ati. Mung kita bisa atur pangajab, nyuwun kalis ing bebaya lan tulak sari, lan uga bisa tinebihna saka memala kang luwih gedhe sanggane tumraping kita manungsa. Pamujiku sehat. Sehat. Mugi Gusti Allah ngijabahi rahayu kang pinanggih. Amin. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya berharap terserah pada teman-teman semua. Saya mencoba menyampaikan ini seperti yang terjadi di tahun 2006, di mana saya mohon pada saudara-saudara, teman-teman bisa menyiarkan tidak hanya sekali ini saja, tapi apa yang saya bacakan tadi berkali-kali untuk memberikan pemahaman pada masyarakat agar mereka bisa mengendalikan diri, punya kemampuan untuk seperti yang saya sampaikan, di samping untuk sehat juga untuk pergi tidak, kalau tidak perlu tidak usah meninggalkan rumah, dan juga ikut menjaga putra wayah di dalam upaya kita membatasi gerak dari para pelajar untuk belajar di rumah. Semoga saja virus corona ini bisa kita selesaikan dengan baik, tidak makin banyak korban untuk di Yogyakarta. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada hal lain yang mungkin sebentar, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ini bab beliau, enggak. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Terima kasih. Ya, semoga saja apa yang selama ini sudah bisa kita lakukan dengan baik. Ya, semoga saja kesadaran masyarakat juga makin meningkat sehingga kita tidak perlu lockdown. Sehingga dengan demikian kita tidak akan kehilangan momentum yang terlalu jauh menurun itu, secara ekonomi maupun juga di dalam kesehatan warga masyarakat Jogja. Saya kira demikian, terima kasih sekali lagi. Atur nuwun. Enggak, Mbak, apa? Ya sebetulnya
kepentingan masyarakat itu bisa berbeda. Harapan saya dihindari, bisa ditunda, ya. Tapi hari ini mungkin nanti kita sedang mempersiapkan, mungkin bisa saya tanda tangani hari ini, ya. Bagaimana kalau kita mau tidak berkumpul, biarpun mungkin bisa berkumpul, tapi menjaga jarak 1 meter. Jadi kalau rumah makan mungkin dalam 1 meja, biarpun itu mungkin 4 kursi, tapi boleh diduduki hanya 1 orang. Bisa enggak hal seperti itu bisa dilakukan? Kalau antri untuk ke bioskop atau mungkin untuk cari tiket kereta api atau apapun, bisa enggak kita pada waktu antri juga punya jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter, tidak berempet-empetan. Karena yang membahayakan berkumpul banyak orang itu yang berempet-empetan itu, gitu. Ya, tapi kita akan mencoba, ya. Bagaimana masyarakat ini juga bisa menjaga diri tertib, ya. Kalau antri ya jaraknya 1 meter 1 meter minimal, jangan berempet-empetan, gitu. Kalau di rumah makan bisa enggak? Daripada rumah makan tutup, boleh buka, silahkan, tapi bisa enggak? 1 meter itu dipatuhi. Jadi mungkin 1 meja, ya kalau jaraknya kurang dari 1 meter, ya bagaimana kursi yang lain di cross merah tidak boleh diduduki. Tapi hanya 1 orang yang ada di situ, gitu. Nah begini, ini mungkin akan kita keluarkan, kita desain, akan kita keluarkan, gitu. Yang mungkin bisa dilihat hari ini atau kemarin, ya. Kami di keraton mencoba mengcross seperti itu, silahkan bertemu, tapi jarak duduknya harus sekian, gitu. Nah ini coba kami bisa melakukan. Semoga harapan saya masyarakat Jogja juga bisa melakukan ini. Ya, sehingga kesadaran kita bersama untuk bisa menghargai juga orang lain. Karena apa yang tadi, yang kalau kita punya virus, itu jelas akan menular pada orang lain. Gitu. Cukup nggih? Nggih. Matur nuwun. Ya. Gimana? Apa 1 ya? Ya gimana? Apa? Rumah sakit tambahan. Oh. Kami kemarin sudah dialog sama teman-teman yang bidang usaha. Biarpun mereka menyadari ya rugi, tapi juga mungkin perlu bantuan Pemda untuk mungkin akan mereschedule di perbankan dan sebagainya. Bagi kami tidak ada masalah. Kami juga sudah minta kepada Kadin untuk bisa berkoordinasi dengan mereka bersama pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri, gitu loh. Karena kita punya pengalaman juga bagaimana ikut menangani hal seperti itu baik di peristiwa 2006 maupun 2010. Jadi kita harus memperlakukan hal yang sama pada mereka. Yang kedua, kalau kami sedang mencoba untuk menentukan mengisolasi bagi mereka yang positif di satu tempat, ya mungkin kami sedang berproses untuk minta rumah sakit
Harjolukito, ya, yang membangun kamar baru itu kita jadikan tempat untuk bisa terkonsentrasi bagi mereka tidak berada di beberapa rumah sakit, tapi mungkin hanya di 2 rumah sakit saja. Terkonsentrasinya di Sarjito sama di Harjolukito. Sehingga sumber daya manusianya baik perawat, dokter dengan segala kelengkapan dan yang ada ini bisa kita konsentrasikan, tidak terlalu menyebar sehingga kami juga kesulitan untuk mengkonsolidasikan potensi. Ya, sehingga mungkin dengan cara seperti itu kita bisa membuat pluh, semoga dokter maupun perawat ini tidak terlalu capek gitu. Nah, ini fasilitas ini sedang kami selesaikan dengan harapan kalau fasilitas ini selesai, mungkin itu ada tambahan kamar yang besar yang memungkinkan kita lebih bisa berkonsentrasi untuk pelayanan bagi mereka yang terkena virus. Oke? Yeah. Kita belum, kita lihat nanti perkembangannya saja dulu. Tidak, kenapa? Ya, kita hanya sebagai prolog bahwa kita perlu hati-hati karena pada suatu kondisi yang tadi saya utarakan terjadi kejadian yang tidak kita perkirakan, kan hanya itu. Nggih, mboten nuwun, monggo. Apa meneh? Nggih. Sebetulnya kan Jakarta itu di close, ya. Memang kalau itu kita tutup, memang ada betulnya, ya. Tapi apakah kondisi seperti itu sehingga kita makin terpuruk? Ini pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita lakukan. Biarpun kita sadar, ya, bahwa yang sampai sekarang 6 orang itu yang positif itu ternyata mereka yang melakukan perjalanan keluar Jogja. Makanya saya lebih cenderung bagaimana warga masyarakat Jogja ini tidak usah pergi lebih dulu, tinggal saja di rumah. Ya, kita lihat perkembangan 2 minggu lagi. Ya, sehingga dengan demikian harapan saya, ya, kita bisa memutus virus ini. Yang kedua, bagi kami ini sulit, ya, dalam arti tidak ada potensi lokal yang menimbulkan posisi Jogja ini merah karena tertular pada waktu pergi keluar Jogja gitu loh. Ya, kalau mungkin di tempat lain itu memang sudah ada virus dari lokal itu, wilayah itu sendiri sehingga dinyatakan wilayah itu jadi merah. Ya, nah, kita yang positif kan baru 5, yang lain belum. Jadi kondisi itu berbeda gitu. Ini yang perlu kami sampaikan sehingga kebijakan-kebijakan kita lihat perkembangan gitu. Karena konsekuensi dengan lockdown ini sangat besar. Berarti potensi apapun akan berhenti semua gitu. Ini yang mempersulit gitu. Sehingga asal warga masyarakat Jogja tidak usah pergi keluar apalagi menuju ke tempat wilayah-wilayah baik provinsi maupun kabupaten yang dikatakan merah, ya dihindari.
Kita tahu sendiri siapa yang kemarin pergi dan sekarang juga terkena, kita kan juga tahu. Gitu. Itu semua kan dalam perjalanan, justru perjalanan yang keluar daerah, bukan kondisi lokal yang menyebabkan kita harus lockdown atau apapun yang keputusan yang harus kita ambil. Nggih. Terima kasih.